Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Resapi Gereja Margoyudan. Sebelum kita beraktivitas, terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita beraktivitas pada pagi hari ini. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Tuhan agar supaya kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan terhadap diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kami bisa menangkap dan menjalankan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun renungan Nats saat ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua. Mazmur 119 ayat kedua yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adapun tema pada saat ini, peringatan membawa sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan yang masih di dalam dosa tidak akan pernah dapat mencari Allah. Walaupun ia orang Kristen sekalipun, ia akan mendengar dengan Allah, tetapi tidak akan menyembah Allah dengan kekagumannya. Baiklah kita mulai bergumul dan merenungkan dan belajar terus untuk melihat kepada Kristus dan memandang kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Kristus adalah kepercayaan untuk memberikan diri kita pada peringatan-peringatannya, untuk mematikan semua dosa, untuk melayani Dia, dan untuk kemuliaan Allah. Kehidupan kita untuk Allah dan Allah saja. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita semua dipanggil, dikuduskan, dan dididik untuk semakin mengasihi Yesus yang semata-mata untuk melakukan rencananya yang besar, sehingga kita semakin kagum kepadanya. Dan kita hendaklah senantiasa memberitakan Dia dengan penuh keyakinan dan keberanian. Kita senantiasa akan bahagia dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta, benda, dan kekayaan yang kita miliki. Karena tujuan hidup manusia bukanlah hanya bersifat duniawi saja. Jikalau demikian, ingatlah dari semula bahwa Tuhan menciptakan kita, dan hendaknya lah selalu memuliakan Allah dalam segala laku kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, peringatan Allah adalah madu yang menyehatkan. Ia melepaskan kita dari jerat dosa yang membinasakan. Cintailah semua peringatan Allah. Komunikasilah itu untuk jiwa kita yang harus hidup bagi Allah. Tidak ada yang lebih memuaskan dari firman Tuhan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ia adalah kemuliaan itu. Ia roti kehidupan, sehingga kita setiap hari haruslah datang kepadanya dan hidup untuk kemuliaan namanya. Kita dimampukan mempersembahkan tubuh kita, dan kita berbahagia karenanya. Oleh karena itu, inilah yang kita senantiasa utamakan di dalam setiap laku kita, karena kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Biarlah setiap peringatan ini menjadi madu yang bagi jiwa kita. Alkitab yang mengajarkan kita
memperbaiki kelayakan kita, mendidik untuk Kristus, Sang kebenaran, yang membawa kita berjalan dan ke jalan pertobatan. Dan kita memuliakan Allah dalam setiap kehidupan dan langkah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan ini sebelumnya membawa kita pada penyerahan yang dalam. Bukan motivasi agar kita sukses, bukan untuk semakin mencintai benda yang fana dan yang memuaskan keegoisan dan keinginan kita, yang pada dasarnya pemberontakan kepada Allah. Tetapi kita sedang diajak untuk melihat Yesus yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia sampai mati. Dari itu semua kita temukan dalam Alkitab. Seperti yang Yesus ajarkan, kita harus membenci dosa, hanya kita cinta terarah kepada Yesus. Maka di sanalah ada sukacita. Hanya ketika kenikmatan sejati yang sejati bukan didapatkan dari dunia, tetapi sejati, kehidupan sejati yang didapatkan dari Tuhan dan senantiasa memuaskan kehidupan kita, tentu dengan sebuah pengharapan pada Yesus selaku juru selamat kita. Maka marilah bertobat dan datanglah kepada Yesus untuk mengakui dan berserah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan firman sebagai penguatan di dalam kehidupan kita dan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Hanya melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.